Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muridan Maha Kehendak. Ini sebuah fenomena. Sebelumnya kehadiran itu berhubungan dengan sifat Allah yang sebelumnya itu adalah kudrat, kuasa dan maha kuasa. Lalu kemudian yang sekarang adalah muridan, artinya maha kehendak dengan sifat yang sebelumnya juga turunannya, iradat, dan memiliki juga perbedaan walaupun kata kuncinya adalah sama. Yang sebelumnya adalah kata kuncinya kehendak, yang sebelumnya adalah kata kuncinya kuasa, yaitu yang sudah kita bahas kehadiran. Lalu yang sekarang kata kuncinya adalah kehendak. Iradat atau kehendak Allah itu inti bahwa setiap kehendak Allah itu tidak ada manuver, manipulasi dari kehendak-kehendak sebelumnya. Jadi ketika sesuatu terjadi itu, baik sebelum sesuatu itu terjadi, pada saat sesuatu itu terjadi, lalu setelah sesuatu itu terjadi, itu semua kehendaknya Allah. Lalu apa perbedaannya dengan muridan? Muridan itu adalah maha kehendak, jadi pada saat sebelum dan pada saat terjadi dan pada saat sesuatu setelah terjadi, itu ketetapannya ada pada kehendak Allah. Sifat inilah yang menjadi kata kunci bagi sebagian mazhab yang berpendapat bahwa segala sesuatu itu sudah kehendak Allah. Maka segala sesuatu itu kita tidak perlu bersusah payah untuk mengejar sesuatu. Jadi dikesampingkan ayat-ayat yang diperintahkan oleh Allah itu untuk bekerja keras. Padahal kita di ayat Al-Fatihah, mereka tidak mau bekerja keras seperti engkau Muhammad. Mereka maunya cespleng, menyampingkan kejujuran, menyampingkan patonah, menyampingkan sidik, menyampingkan inti dari kemanusiaan. Maka di dalam sebuah mazhab apapun itu, intinya itu adalah perjalanannya, kesulukannya, bukan pernyataannya. Di dalam filsafat, pada saat manusia mengeluarkan pendapat, maka dia sedang menjalankan eksistensialismenya. Eksisnya pada saat itu seperti itu. Nah, Allah itu tidak seperti itu ekstensinya. Baik Allah sebelum berkata-kata, baik pada Allah saat berkata-kata, baik pada saat Allah sudah mengeluarkan kata-kata, itu tidak ada kehendak dari selainnya. Dikesampingkan. Makanya dia itu maha kehendak. Makanya dia itu maha, apa tuh istilahnya ya, ketika ada takdir baik, takdir buruk, itu kehendaknya, itu atas kuasanya. Namun pintu kewajiban kebenaran kita sebagai manusia harus memahami bahwa itu semua kehendaknya itu, baik keburukan yang kita terima, baik buruk, baik kebaikan yang kita terima, itu sudah menjadi tanggungan kita sebagai makhluk. Nah, makanya di sini ada etika. Etika dalam intelektualitas Islam. Ya, intelektual Islam yang sangat berbeda jauh dengan agama-agama yang lain. Setiap kebaikan kita, setiap kebenaran kita itu datangnya dari Allah.
Setiap keburukan kita, setiap kejahatan kita, setiap kedengkian kita, setiap kepapan kita, setiap kemiskinan kita, itu datangnya dari diri sendiri. Itu yang harus dipahami. Sehingga kita tidak menjas ketika ada kata muridan, Allah berkehendak, lalu kita menafikan bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Allah tidak mencintai kita, Allah tidak melindungi kita, Allah tidak menjaga kita. Padahal Allah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih dekat daripada engkau manusia selain aku. Aku itu lebih dekat daripada urat di lehermu itu. Aku yang menguasai hidupmu, aku yang menguasai kematianmu, aku yang menguasai atas segala hartamu, aku yang menguasai atas segala kebahagiaan dan penderitaanmu. Begitu. Makanya etika itu penting. Makanya di dalam Islam itu ada yang namanya fakultas adab. Nonsen manusia yang bisa Al-Quran, yang bisa menafsirkan ayat, yang bisa segala macam, namun dia tidak beretika, itu nonsen. Tidak ada tempat bagi Islam untuk menghormati orang yang tidak beretika. Di dalam etika itu, di bawahnya itu ada kecerdasan, dan di bawahnya lagi itu ada kebodohan. Manusia yang cerdas ketika dia sudah beretika, dia bisa menempatkan dirinya baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Dan di bawahnya itu kebodohan, itu dia tidak bisa menempatkan diri. Makanya dia selalu berteriak-teriak, kenapa engkau selalu memberikan aku jalan yang susah? Mengapa engkau selalu memberikan aku penderitaan? Mengapa engkau selalu memberikan aku kemiskinan? Begitu. Maka harus disadarkan, bagi Imam Ali bodoh itu haram. Makanya diharamkan dalam Islam untuk kita bodoh. Untuk mengenali diri kita, untuk mengenali muridannya Allah, maha kehendaknya Allah, sehingga kita hidup dalam kesadaran. Setiap detik yang kita jalani ini, napas yang kita jalani ini, langkah yang kita jalani ini, itu dalam kesadaran. Kesadaran muridatnya Allah, muridannya Allah, kehendaknya Allah. Jadi sekali lagi, antara irodat dan muridan itu memang mempunyai kata yang sama, yaitu kehendak. Yang satu berkehendak, yang satu maha kehendak. Sehingga tidak ada tempat bagi kesombongan manusia ketika berhasil, karena itu atas kehendak Allah. Dan tidak ada kejatuhan diri, kerendahan diri, kesusahan diri ketika dia mendapatkan musibah, karena itu juga atas kehendak Allah. Begitu. Makanya bagi mereka yang tidak mengenal Islam sama sekali sangat kaget ketika melihat umat Islam itu walaupun hidupnya penuh kesederhanaan, walaupun hidupnya penuh kepapan, tapi selalu tersenyum, selalu bergembira. Seperti yang dikatakan oleh kaum jahiliyah pada saat Rasulullah. Lihat itu umatnya Muhammad, ketawa ketiwi, bercanda sana kemari, seolah-olah mahkota kosru ada di kepala mereka. Sebelum Islam tidak ada itu, para budak-budak itu tersenyum gembira, nggak ada istilahnya. Orang miskin bersenda gurau penuh keceriaan itu tidak ada. Karena mereka sudah dalam makamnya. Kalau kau hidup sebagai budak, ya kau mati sebagai budak. Kalau kau lahir sebagai orang miskin, ya sudah kau mati sebagai orang miskin. Direformasi cara pikirnya oleh Muhammad. Direformasi cara perilakunya, tingkah lakunya, intelektualitasnya terutama oleh Muhammad. Sehingga boleh aku dalam jajaran intelektual manusia, aku adalah hamba saya. Namun sebagai jajaran aku dengan Allah, aku sama di mata Allah, sama-sama ciptaannya. Begitu. Sehingga kepercayaan diri, sehingga memompa semangat mereka untuk semakin dari alam kebodohan menjadi alam kecerdasan. Sesudah cerdas lalu ke alam etika. Begitu. Lalu lari itu nanti setelah kita mempunyai etika, lalu jadi alam logika,
alam kesadaran, alam hakikat, alam hayat dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin.